Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini saya ingin sharing, membagikan apa yang saya dapatkan atau perenungan saya dari Matius pasal 4 ayat 1-11. Ini adalah ketika Yesus dicobai di padang gurun ya teman-teman. Saya membagi dalam tiga bagian, tiga hal yang saya renungkan, yang pertama, dari ayat yang pertama kita baca Matius pasal 4 ayat pertama. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan dari sini kita lihat Yesus dia dibawa. Jadi yang bawa dia adalah roh ya ke padang gurun. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. 40 hari 40 malam berpuasa. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, pencoba itu iblis ya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Apakah Yesus bisa? Bisa. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, sampai sini dulu. Apa yang bisa kita pelajari dari pencobaan yang pertama? Kita belajar di sini bahwa Yesus itu lapar, fisik, jasmani, bahkan 40 hari nggak makan. Benar-benar lapar. Ya, saya pribadi ya siang aja nggak makan, lapar banget ya. Namun demikian Yesus tidak tergoda untuk makan jasmani. Malah sebaliknya, dia berkata bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, ini menunjukkan, saya menyadari bahwa manusia itu sebenarnya tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Setiap hari sepanjang waktu. Saya yakin Yesus dan ya pasti menghidupi firman hari lepas hari. Dan ini yang menarik dan menantang saya. Dengan berpuasa, puasa jasmani tidak makan, dia menunjukkan bahwa makanan jasmani bukan yang terutama, melainkan makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Jadi kalau dibandingkan antara makanan jasmani, makanan rohani yaitu firman, itu jauh lebih penting daripada makanan jasmani, roti, nasi, dan sebagainya. Pertanyaan yang untuk kita jawab pribadi adalah, apakah setiap hari kita sudah merenungkan dan menghidupi firman Tuhan? Sekarang kita beralih ke bagian yang kedua. Kita mulai dari ayat yang kelima. Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Bubungan itu mungkin di atas gitu ya. Lalu berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Apa sih yang kita pelajari dari bagian yang kedua ini? Di bagian ini Yesus berkata kepada iblis bahwa janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, yang Yesus maksud adalah seperti ini. Yesus nggak mau dia menjatuhkan dirinya hanya untuk melihat kesetiaan Allah, bahwa Allah akan menolong dia. Nggak mau. Karena Yesus tahu bahwa sebenarnya segala sesuatu yang terjadi atas dirinya, yaitu diri Yesus, itu berada dalam naungan atau berada di dalam kehendaknya Allah Bapa di surga. Nah, sama pula dengan kita. Sesungguhnya semua hal yang terjadi, entah itu baik atau buruk dalam kehidupan kita, itu semua berada di dalam kehendaknya Bapa di surga. Lalu apa yang dimaksud dengan mencobai Allah? Contohnya, apa contohnya jika kita pernah mencobai Allah? Nah, pernahkah kita berkata kepada Tuhan seperti ini, Tuhan, jika engkau memang sayang sama aku, maka berikanlah kepadaku ini dan itu. Pernahkah kita dalam hidup kita khawatir tentang apapun, dan kemudian kita berpikir untuk melakukan hal yang di luar perintah atau kehendaknya Tuhan? Nah, saya kira itu adalah salah satu contoh kita yang tidak percaya atau kita mencobai Tuhan. Ya, karena yang Tuhan mau adalah kita 100% percaya dan yakin bahwa Tuhan setia sama kita. Dan sebenarnya Tuhan tidak perlu melakukan apapun untuk membuktikan kesetiaannya pada kita. Ada iman yang menarik ditunjukkan di dalam Habakuk 3 ayat 17-18. Kita baca,
Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, ya kambing domba keluar ya, artinya hilang semua, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Iman yang keren banget. Dia berkata, sekalipun semua hal buruk terjadi pada dia, aku tetap beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Karena Habakuk yakin sekali bahwa Tuhan adalah pelindung, penolong yang sejati. Kemudian iman yang kedua yang menjadi teladan bagi kita di dalam Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 18 ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi iman kedua yang menjadi teladan bagi kita ada di dalam Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 18 ya. Kita baca, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Nah, ini ketika mereka sedang akan dihukum ke dalam perapian yang menyala ya teman-teman. Tetapi seandainya tidak, seandainya tidak diselamatkan dari perapian dan mati, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ini adalah contoh iman yang luar biasa. Karena sekalipun aku mati, aku tidak akan menyembah patung, aku menyembah Tuhan. Nah, iman yang dimiliki Habakuk dan iman yang dimiliki Daniel adalah teladan bagi kita. Mereka sekalipun tidak meragukan kasih Allah bagi mereka, dan mereka tidak membutuhkan bukti apapun dari Tuhan untuk membuktikan kesetiaan Allah bagi mereka. Itu adalah pelajaran yang saya dapatkan dan saya ingin bagikan pada teman-teman dari bagian kedua. Sekarang kita ke bagian ketiga, yaitu dari ayat yang ke-8. Bunyinya seperti ini. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan Yesus dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari bagian yang ketiga ini? Di sini, jika Yesus menyembah iblis, maka semua kerajaan dunia dan kemegahannya diberikan kepada Yesus. Nah, hari-hari ini iblis tidak menunjukkan dirinya secara langsung. Dia tidak membawa kita ke gunung yang tinggi, menunjukkan semua kemegahan, menawarkan. Enggak. Tapi iblis hari-hari ini mereka bersembunyi di balik harta, kekayaan, kekuasaan, kebanggaan, kemegahan dunia, ya duniawi, dan menawarkan semua itu kepada kita untuk ditukar dengan penyembahan kita kepada Tuhan. Nah, ini sangat berbahaya dan kita harus sangat berhati-hati. Kalau kita lepas sedetik saja di dalam penyembahan kepada Tuhan, maka kita akan jatuh di dalam penyembahan kepada iblis melalui harta, kekayaan, dan seterusnya. Sekali lagi, saya ingin menekankan pada teman-teman bahwa kekristenan itu bukan tentang kekayaan, harta, kesuksesan, kemegahan, tetapi tentang kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Dan seterusnya, seperti yang terdapat dalam Galatia. Tetap semangat dalam menjalani kehidupan, jangan pernah khawatir, karena semua yang terjadi dalam kehidupan kita berada di dalam kehendak Bapa di surga. Tetap bergantung kepadanya, Tuhan pasti menolong. Apapun situasi kita, Tuhan pasti buka jalan. Tuhan memberkati. Amin.